dia menonton film, dia membunuh 7 teman lainnya itu dengan menggunakan racun cyanida. Wow. Dengan kopi. Kan ada orang yang terinspirasi dengan kasus Jessica nih, bunuh korban dengan racun kopi. Anton Satrio Aji terinspirasi sidang Jessica nih. Jadi bagi yang orang bilang tetap tidak percaya Jessica adalah pelakunya, oh gini aja guys, apakah kalian mau diajak ngopi bareng Jessica? Nah, langsung kalau diajak ngopi sama Jessica, Jessica bawa paper bag nggak? Nggak, nanti saya yang mesen minuman sendiri boleh, jangan dipesenin. Kalau asuransi adalah alasannya, asuransi susah dicairannya bro. Asuransi kalau ada orang meninggal karena dibunuh, itu susah keluar asuransinya. Itu pun kalau keluar, biasanya sih enggak ya. Berantem dengan mantan pacarnya. Di situ dia berusaha mencoba bunuh diri. Sel tikus itu nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan saya lihat selnya seperti apa. Teman Mirna, istri muda Pak Edi, kabarnya udah meninggal guys. Apa yang terjadi? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Mirna dan juga Jessica ya. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa kabarnya istrinya Pak Edi ini, temannya Mirna, istri mudanya, itu udah meninggal dunia katanya guys. Mendadak. Oh, gokil. Ini kaget banget nih. Tambah curiga netizen ya. Apa yang terjadi dengan istri Pak Edi ini? Apa dapat utang asuransi? Loh. Apakah kematiannya karena minum kopi atau botol parfum? Nah, ini curiga banget guys. Oke, jadi banyak banget hal yang mau kita bahas kali ini tentang jaksa penuntut umum itu juga menjelaskan kenapa mereka bisa memilih Jessica sebagai pelakunya. Oke guys, bahas yang pertama dulu adalah tentang istri muda ayah Mirna meninggal mendadak. Nah ini kabarnya istri muda ayah dari Tribun Jambi gitu. Nah jadi ini salah satu videonya. Trimuda Tiara Agnesia katanya sudah meninggal dunia di tanggal 14 Mei atau Maret kemarin gitu ya, dan mendadak gitu. Jadi banyak orang yang menghubung-hubungkan, gimana nggak mau curiga sama bapaknya, jangankan anaknya, istri mudanya juga meninggal mendadak guys. Waduh, apa tidak diotopsi penyebab meninggal mendadaknya dari istri mudanya? Nah, tapi dari satu artikel ini itu mengatakan bahwa mereka itu udah bercerai. Nah, pertanyaannya, setelah cerai meninggal, ada uang asuransi yang dicari. Apakah istrinya Pak Edi ini punya asuransi jiwa? Nah, ini pertanyaan ya. Tapi kabarnya sih udah cerai ya. Setelah cerai dari Pak Edi ini, dia meninggal dunia gitu. Itu yang pertama. Menurut kalian ada hubungannya nggak? Oke, yang kedua adalah jaksa penuntut umum yang mengatakan kenapa dia bisa yakin Jessica lah pelakunya. Ini ada di Densu ya, di podcast Denny Sumargo. Kalau nonton aja, kalau enggak ya seperti biasa tonton Let's Go yang inti-intinya aja. Buat apa kita tonton panjang-panjang? Akan tersebar semuanya dan semua orang akan keracunan. Di situ kami menilai bahwa berarti racun cyanida belum masuk pada saat itu, karena apabila racun cyanida itu kena air panas, itu langsung menguap. Satu ruangan pasti akan kena racun semuanya. Artinya dari awal sampai dengan penyajian itu belum ada racun. Ini dia lagi ngomongin kan, ada yang mengatakan bahwa ini kalau pakai cyanida semua orang itu bakal pingsan karena itu cyanida itu menyerap dan menguap gitu. Nah, jadi JPU ini menyimpulkan, oh berarti waktu dibuatnya kopi ini kan menggunakan air panas. Ini baristanya kayaknya belum ada cyanida pada saat tersebut. Menurut JPU ya, jangan ngomel ke Let's Go ya. Menurut JPU ya, dia mengatakan ini waktu dibuatnya kopi belum terdapat cyanida. Kalau ada cyanida, dituang air panas ke kopinya, nah di sana akan menyebar cyanida dengan cepat. Nah, tapi pada saat tersebut belum ada kabarnya. Kita fokus pada saat itu Vietnamese Coffee depan situ. Nah, di situ ada CCTV. Intinya adalah pada saat sudah di meja, itu Jessica menggerakkan paper bag. Yang tadinya ada nyatu disebar sama dia. Ada saksi Marlon, kalau nggak salah itu server, dia memberikan 2 minuman, yaitu Sazerac dan Old Fashion cocktail di depan Jessica. Di situ dia sudah melihat bahwa sedotan sudah ada di dalam Vietnamese Ice Coffee. Oke, jadi Vietnam Ice Coffee sedotan di dalamnya udah ada, udah dibuka gitu. Menurut keterangan alias BAP ya, berita acara itu dari saksi bernama siapa tadi lupa. Waitressnya pokoknya alias servernya gitu. Kalau kalian tahu Vietnam Ice Coffee, kenapa ngomongin tadi air panas? Kalau Vietnam Ice Coffee kita yang nuang sendiri. Kan Mirna kan dikasih pesennya itu ice Vietnam
coffee, right? Jadi so Inggris nih, let's go. Jadinya jadi lu tampilin aja ya. Ini botol gelas es kosong harusnya ya. Ini dikasih Vietnam dripnya harusnya gitu. Tapi harusnya kalau sudah netes Vietnam dripnya sudah full, baru kita tuang kopinya ke dalam gelas es batunya. Setahu let's go sih itu ya. Kalau let's go pesan Vietnam ice coffee di restoran sih setaunya let's go itu gitu. Sudah terbuka bungkus kertasnya. Jessica tidak mengakui. Oke. Ini jadi kita juga menilai dari apakah keterangannya bersesuai dengan kelihatan keterangan CCTV lain. ya. Tidak kelihatan, tapi pengakuan dari saksi Marlon Oke, pengakuan saksi ya. bahwa itu sudah ada dalam Saya potong sebentar. Oh, iya. Silakan. Kalau kita memeriksa berita acaranya Jessica, dia tidak pernah mengakui bahwa dia menaruh paper bag ya. 3 itu di atas meja. Begitu begitu terlihat di CCTV, dia sudah nggak bisa mengelak lagi. Oh, tunggu. Ada di Jadi dalamnya. pada saat berita acara, dia tidak mengakui kalau dia menaruh di situ. Betul. Tapi pada saat diperlihatkan CCTV, Baru kaget dia. Karena CCTV kan nggak mungkin direkayasa. Nah, jadi ada juga kabar tentang kelakuan Jessica yang bikin jaksa ini lebih yakin lagi dia punya potensi melakukan pembunuhan, guys. Ini guys, dengar guys. Berantem dengan mantan pacarnya. Di situ dia berusaha mencoba bunuh diri dengan kompor gas dinyalain. Iya, banyak metodenya. Setelah itu dia dirawat di rumah sakit Royal Prince Albert kalau nggak salah. Iya. Dan di situ dia bertemu dengan Christy. Christy itu temannya atau juga atasannya. Di situ Jessica pernah menyampaikan bahwa para, ini kalimatnya sebenarnya kasar nih, para titik ini menahan saya. Kalau saya ingin membunuh orang, saya tahu caranya dan dosis yang tepat. Oke, gokil. Ini adalah satu pernyataan yang kita pernah dengar bahwa memang Jessica ini sempat ingin membunuh bos atau membunuh partner kerja dan lain-lain. Itu tapi nggak diceritain detailnya gimana. Nah, ternyata dari jaksa ini dia punya data mungkin kita sebut aja data ya, bahwa Jessica ini waktu di Australia waktu putus cinta ingin membunuh diri dengan menyalakan kompor dan banyak metodenya. Tapi salah satunya adalah dia mengatakan kalau saya ingin membunuh orang, saya tahu dosisnya. Gokil. Dosis apa yang dimaksud? Saya tahu dosisnya. Dosis apa? Kalau bunuh diri pakai tali nggak mungkin dosis dong. Saya tahu panjang meter talinya. Tali sapi. Nah, tali penyokong sapi. Kalau mau bunuh orang dengan pisau, tidak mungkin mengatakan dosis kan? Saya tahu ketebalan pisau yang harus dipakai untuk menusuk orang. Nah, dosis ini apa? Satu-satunya yang masuk ke pikiran kita adalah dosis kopi. Dosis cyanida gitu maksudnya kan, dosis racun kan berarti. Itu Jessica menyampaikan pada Christy. Dan itu menjadikan bagian dari bukti bahwa ini orang kepribadian seperti ini, dia ternyata mempunyai keinginan juga untuk melakukan kekerasan Mas terhadap Andi orang. bisa tahu itu kalimat disampaikan ke Christy lewat BAP. Dari mana? Oh, BAP. BAP Christy. Oke, Christy yang Di BAP. Oh, jadi Christy-nya ini yang memberikan pernyataan tersebut gitu. Jadi bagi yang orang bilang tidak percaya Jessica adalah pelakunya, oh gini aja guys. Apakah kalian mau diajak ngopi bareng Jessica? Kalau diskusi enggak ya? Kalau diskusi enggak gitu. Kalau kalian tiba-tiba ada Jessica atau mungkin ada orang teman kalian yang di Australia itu punya 14 catatan kriminal dan juga temannya yang bernama Christy ini atau enggak teman yang lainnya itu mengatakan bahwa ini orang pernah mau bunuh orang loh, pernah berantem sama bos loh, dan dia bilang tahu dosis-dosisnya yang bisa membunuh orang. Terus si orang ini ngajak kalian ngopi, guys, kita ketemuan yuk, bertiga yuk, kita ngopi bareng. Kalian yang pada bela Jessica berani nggak? Kalau Let's Go sih nggak berani ya, karena itu Let's Go tidak membela Jessica, gitu. Nah, Let's Go kalau diajak ngopi sama Jessica, Jessica bawa paper bag nggak? Tanya dulu ya, Jessica bawa paper bag? Oh, enggak. Jessica, nanti saya yang mesen minuman sendiri boleh, jangan dipesenin. Loh. Apa kayak gitu ya? Nah, menurut kalian gimana nih, guys? Meskipun saya juga harus mengatakan bahwa sebetulnya banyak yang kita peroleh dari kepolisian Australia. Jadi mungkin ada hal-hal yang sangat bersifat private yang itu tidak bisa dikeluarkan ke publik. Artinya memang tidak dapat dijadikan bukti di pengadilan. Misalnya seperti dalam digital forensik yang dilakukan oleh kepolisian Australia, yang itu kemudian sempat ditemukan oleh Dr. Natali, salah satu ahli di dalam perkara itu, beliau psikiatri
kehakiman ya. Oke. Jadi pada tahun 2015. Oke. 2015. Bulan pastinya lupa. Tapi Jessica itu dia menonton film The Hateful Eight. Jadi bagaimana seorang koboi itu dia membunuh 7 teman lainnya itu dengan menggunakan racun cyanida. Wow. Dengan kopi. Ada data itu? Ada. Tapi tidak. Tidak munculkan. Kemudian juga Jessica men-search ya dari digital forensik mengenai racun cyanida itu seperti apa. Ada itu, Pak. Gokil. Tapi kan tidak bisa dijadikan bukti. Ya, tidak. Wow. Jadi ada digital forensik yang mengatakan dan bekerja sama dengan pihak Australia bahwa Jessica ini pernah menonton film. Namanya apalah, film Cowboy gitu. Cowboy Junior mungkin. Bukan. Jadi setelah dia menonton film Cowboy ini, ceritanya tentang 7 orang yang dibunuh dengan menggunakan racun cyanida di dalam kopi. Nah, ini bisa jadi inspirasi Jessica. Di film ini orang ini sangat natural sekali, ngajak temannya ngopi, tiba-tiba campur cyanida. Seperti natural sekali, tidak terlihat membunuh. Nah, bisa jadi kan? Guys, bisa. Ini salah satu faktor meyakinkan jaksa, walaupun cerita ini tidak bisa dijadikan barang bukti. Ingat ya, ini tidak dijadikan barang bukti di persidangan, cuman referensi untuk jaksa saja. Lalu, ada juga tentang Jessica pernah mencari histori-histori gitu. Kalau kita kan historinya Pornhub, Siskae E-nya 3, dan OJ. Nah, kalau Jessica itu yang dicari di internet adalah tentang cyanida. Stop, sebelum kalian ada menghujat Let's Go, bahkan ada orang yang terinspirasi dengan kasus Jessica Mirna. Let's Go masih ingat nih. Ini guys, nah, Let's Go nemu nih. Bunuh korban dengan racun kopi. Anton Satrio Aji terinspirasi sidang Jessica. Ini tahun 2016 juga, tahun yang sama nih, Oktober. Nah, Anton ini mengeksekusi Sandy namanya dengan memberikan kopi yang dicampur racun potasium cyanida. Nah, gara-gara kerap ditagih uang investasi penggandaan emas oleh korban. Dan dia bilang ini terinspirasi gara-gara sidang Jessica Mirna. Gokil. Ini hal seperti ini, orang ini bisa terinspirasi Jessica kan? Mirna, kasusnya maksudnya ya. Tidak mungkin juga Jessica terinspirasi oleh film yang dia tonton, yang Cowboy tadi nih. Nah, bisa jadi kan? Bisa. Kalian yang belum percaya Jessica, ajak ngopi bareng sana. Nah, kenapa Let's Go jadi gini ya? Bisa, maksudnya kan gini juga lah. Maksudnya fair-fairan saya juga fair juga lah kalau lihat netizen. Maksudnya netizen kalau lihat dari pandangannya, ya kalau kayak begini ya lu nggak bisa tuduh dia bersalah juga. Ya. Saya juga lihat juga iya juga. Tapi kalau kita lihat dari pandangan bapak-bapak sekalian, ya memang merujuk, jadi serba salah. Kalau kita bilang kalau bukan dia, anggaplah bukan dia ya. Kita sama-sama fair lah. Saya pikir tidak ada kepentingan yang. Nah, kalau bukan dia yang meninggal, lalu siapa? Gitu, gokil. Ya Pak Edi cacing dong. Terus orangnya diduga kedua ya. Base-nya sel tikus itu nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan saya lihat selnya seperti apa. Terus ada video bahkan yang mengatakan bahwa Jessica itu tidak mau dipindah selnya. Nanti kita putar di belakang. Oh guys, ini salah satu bukti yang dipegang sama Deddy Corbuzier, sel tikus itu nggak ada. Nah, Jessica ini bukannya takut, betah dia guys. Loh. Kenapa? Gara-gara dia tuh sendirian di sana, yang Let's Go tangkap dari video ini ya. Wah, ini kan malah meyakinkan Let's Go ya. Kalian udah 3 tahunnya di situ ya. Di sel kecil itu dia bukannya takut, malah betah dia guys. Meditasi, dia bisa baca buku. Wah,
Mungkin bagi sebagian orang melihat Jessica tuh, oh memang dia suka introvert kok, dia memang suka kesendirian gitu, dia memang nggak suka kumpul sama orang-orang, makanya dia sangat menikmati kesendiriannya itu, bisa jadi. Tapi menurut Let's Go yang bukan orang introvert, merasakan 3 tahun di penjara, nggak mau dipindahin selnya, nggak mau sama siapa-siapa, itu ada sesuatu nih gitu. Juga bilang bahwa ini semuanya harus dikaitkan satu sama lain, entah itu motifnya, entah itu niatan pelaku dan lain-lain gitu. Nggak bisa seperti netizen bilang, menurut dokter Jaja kan netizen yang bela Jessica ya, dia yang bela Jessica ya, bilang ini dokter Jaja tidak ada senida. Nah, tapi Let's Go yakin jaksa ini juga pasti sudah mempertimbangkan statement-statement dari dokter Jaja. Cuman statement dari dokter Jaja itu datanya kurang kuat, buktinya kurang kuat. Anda bawa datanya. Saya minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti itu. Jangan main bentak-bentak begitu, nggak sopan itu. Bukan seperti itu, Pak. Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak bawa data. Karena itu berapa banyak sih kadarnya waktu dia menengguk kopi itu? Jadi disamakan dengan sedotannya Hani jumlahnya, sedotannya Devi dan sedotannya Marwan. Padahal Hani, Devi dan Marwan itu hanya mencicipi sedikit. Bukan 20. Bukan 20. Yang dibilang kemarin di... Iya. Karena memang dari awal mereka hanya mencicipi. Kalau menurut dia setelah orang meninggal itu warna kulit mayatnya itu berwarna cherry red ya. Ini pas dia lihat katanya ini tidak cherry red, ini Nah, ini yang ngomongin tentang masalah dokter Jaja bilang ini harusnya cherry red nih warna wajah Mirna. Tapi kenapa tiba-tiba ada data foto bahwa wajah Mirna yang tadinya biru tiba-tiba jadi cherry red. Nah, ini dokter Jaja yang paling viral statementnya pada saat tersebut ya. Dan saat ini saya lihat di berkas perkara ada saksi namanya Amelia. Itu ke BAP-nya dibacakan. Dan dia itu kalau nggak salah sebagai dokter atau sebagai staf di rumah sakit melihat bahwa pada saat dia melihat mayat Mirna itu mukanya cherry red sebenarnya. Oh, saksi itu? Saksi itu dibacakan Amelia. Oh, nah jadi saksi ada yang bernamanya Amelia. Nah, saksi ini tuh punya BAP kan. Jadi jaksa ini selalu ngomong tentang pernyataan dari BAP yang dia terima. Jadi saksi ini mengatakan bahwa dia melihat wajah Mirna itu cherry red. Nah, berarti ada 2 orang yang melihat wajah Mirna ini, satu cherry red, satu biru. Yang pertama dokter Jaja. Yang kedua adalah Amelia yang ternyata memang melihat wajah Mirna ini adalah cherry red. Nah, berarti kan ada 2 statement yang berbeda ini. Tapi jaksa memutuskan untuk mempercayai BAP-nya dari Amelia ini. Jadi menurut kalian itu karena Amelia yang bisa dipercaya? Atau jaksa yang memang ingin percaya sama Amelia? Nah, itu pertanyaannya guys. Masih banyak yang sangat ragu Jessica adalah pelakunya. Ini pertanyaannya, kenapa? Sangat ragu. Alasannya yang Let's Go cari tahu, yang diumbar dari media sosial, dari komen-komen Instagram, komen-komen TikTok adalah 1, tidak ditemukannya cyanida di tubuh Mirna atau otopsi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, asuransi. Sampai sekarang nggak ada tuh kabarnya tentang asuransi ya. Let's Go juga cari, cuma dapat 10 juta rupiah ya kabarnya ya. Dan ini ngomongin asuransi ya, Let's Go juga punya asuransi. Dan kalau asuransi adalah alasannya, Let's Go yakin papanya tidak akan mengungkap ini sebagai pembunuhan. Kenapa? Asuransi susah dicairannya bro. Asuransi kalau ada orang meninggal karena dibunuh itu susah keluar asuransinya. Itu pun kalau keluar, biasanya sih enggak ya. Nah, biasanya orang tuh malah sengaja melakukan pembunuhan seakan-akan ini tidak terjadi pembunuhan, baru asuransinya keluar. Kalau ayahnya Mirna Pak Edi cacing, itu pengen asuransi, harusnya dia dengan jelas mengatakan, oh anak saya itu memang punya asam lambung, yaitu GERD, makanya meninggal dunia. Padahal diam-diam dia yang masukin botol racun. Nah, keluar deh asuransi, cepet gitu. Tapi kalau sengaja gembar-gembor bilang diracun, asuransi susah keluarnya bro. Kenapa? Apa Let's Go mantan pegawai asuransi? Tidak, Let's Go adalah orang yang ditipu. Asuransi berubah. Nah, itu pernyataan dokter Jaja. Nah, pernyataan dokter Jaja ini bisa Let's Go percaya, bisa Let's Go nggak percaya juga itu. Nggak, tapi Let's Go bukannya nggak percaya sama dokter Jaja, Let's Go percaya sama dokter Jaja tentang kejanggalannya. Tapi buktinya kurang kuat dokter Jaja. Kalau dari pernyataan dokter Jaja adalah orang melihat wajah Mirna biru atau bukan merah, ada saksi lain yang mengatakan itu merah gitu. Jadi mungkin dokter Jaja benar, tapi kurang kuat untuk di persidangan. Sampai saat ini kenapa Let's Go nggak
menggoyahkan pikiran Let's Go mengatakan bahwa Jessica bukan pelakunya karena tidak ada statement yang lebih kuat atau bukti yang lebih kuat lagi. Atau petunjuk lah, nggak usah bukti, petunjuk yang lebih kuat untuk menyatakan bahwa Jessica bukan pelakunya. Jadi menurut kalian gimana tentang kasus kali ini nih? Kalau Let's Go malah masih setuju dengan jaksa karena tidak ada yang lebih menguatkan pelakunya selain Jessica Wongso. Kecuali gerak-gerik Pak Edi itu yang di wawancara tuh main ceplos-ceplos aja ya. Sebenarnya netizen lebih kesal sama Pak Edi cacing daripada Jessica gitu. Jessica kalem aja Pak Edi. Pak Edi gembar-gembar aja nih kita. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Menurut kalian gimana? Thank you banget nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. Bye.